Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Terima kasih telah mengklik video pembelajaran budidaya unggas petelur untuk siswa kelas 12 SMA. Pada pertemuan kali ini saya akan memberikan materi pokok tentang sistem penjualan konsinyasi produk unggas petelur. Berikut ini adalah kompetensi pengetahuan yang harus dicapai oleh siswa. Siswa diharapkan dapat memahami perencanaan usaha budidaya unggas petelur, meliputi ide dan peluang usaha, sumber daya, administrasi, dan pemasaran. Sedangkan untuk kompetensi keterampilan, siswa dapat diharapkan menyusun perencanaan usaha budidaya unggas petelur, meliputi ide dan peluang usaha, sumber daya, administrasi, dan pemasaran. Untuk materi pembelajaran budidaya unggas petelur, di sini ada beberapa materi pokok yang akan dipelajari. Yang pertama yaitu perencanaan usaha budidaya unggas petelur, lalu yang kedua sistem produksi budidaya unggas petelur, kemudian yang ketiga evaluasi kegiatan usaha budidaya unggas petelur, kemudian yang keempat media promosi produk budidaya unggas petelur, dan yang terakhir adalah sistem penjualan konsinyasi produk unggas petelur. Pada video kali ini saya akan memberikan materinya tentang sistem penjualan konsinyasi produk unggas petelur. Baik, untuk sistem penjualan, strategi penjualan dapat dilakukan dengan cara yang pertama yaitu dengan cara angsuran atau kredit. Kemudian yang kedua dengan cara penjualan tunai. Kemudian yang ketiga adalah penjualan konsinyasi. Sistem penjualan cash dan kredit tentu sudah umum dan mudah dilaksanakan dalam transaksi jual beli. Lalu bagaimana dengan sistem penjualan produk unggas petelur yang dilakukan secara konsinyasi? Berikut ini adalah pengertian konsinyasi. Konsinyasi adalah penitipan barang dagangan kepada agen atau orang untuk dijualkan dengan pembayaran di akhir, atau kata singkatnya adalah jual titip. Ya, kita lihat di sini ada gambar ilustrasi orang yang membawa box, itu disebut dengan konsinyur atau pengamat. Sedangkan orang yang kedua yaitu orang yang dititipi barang atau disebut komisioner atau konsinyi. Untuk cara konsinyasi, penjualan konsinyasi disebut juga dengan penjualan titipan. Pemilik barang atau konsinyur menitipkan produknya kepada pihak lain yang disebut konsinyi atau komisioner. Penjualan dengan sistem ini menguntungkan kedua belah pihak. Konsinyur tidak keluar uang untuk memasarkan produknya, sedangkan komisioner tidak mengeluarkan modal untuk memproduksinya. Pendapatan pada sistem konsinyasi diakui saat penjualan terhadap barang-barang konsinyasi dilakukan oleh konsinyasi kepada pihak ketiga. Untuk cara konsinyasi ini disesuaikan dengan perjanjian. Jika komisioner dapat menjual dengan harga lebih tinggi dari harga yang ditetapkan oleh konsinyur, maka selisih daripada harga tersebut akan menjadi keuntungan daripada komisioner. Untuk proses konsinyasi, ada beberapa tahap yang harus dilalui dalam proses konsinyasi. Tahapan itu adalah yang pertama persiapan barang, lalu yang kedua pengiriman barang, dan yang ketiga adalah pembuatan laporan. Yang pertama, proses konsinyasi untuk persiapan barang. Pada proses ini, produk yang akan dikirimkan ke konsumen disiapkan. Produk dikeluarkan dari gudang dan dibuatkan surat keluar barang atau SKB oleh bagian persediaan barang atau merchandise inventory kepada bagian helper untuk dicek ulang sebelum dikirim kepada pihak komisioner. Kita lihat di sini, bagian merchandise inventory mempersiapkan barang yang akan dikirim, lalu dengan bantuan helper menyusun barang-barang untuk disiapkan pengirimannya. Lalu proses yang kedua yaitu pengiriman barang. Pada proses ini, merchandise inventory membuat faktur pengiriman barang yang akan diberikan beserta produk untuk toko di luar kota.
produk yang dikirim menggunakan jasa perusahaan pengiriman barang. Kita lihat di sini ilustrasinya, barang yang sudah disiapkan oleh helper lalu akan dikirim dengan menggunakan jasa pengiriman barang, lalu setelah sampai akan diterima oleh komisioner. Proses yang ketiga, proses konsinyasi, yaitu pembuatan laporan. Setelah produk sampai ke tangan komisioner dan telah menerima tanda terima barang dari pihak komisioner, merchandise inventory membuat laporan penjualan dari setiap toko. Dari laporan tersebut, merchandise inventory membuat laporan penjualan barang konsinyasi untuk diberikan kepada supervisor. Ya, kita lihat di sini ilustrasinya, komisioner sudah membuat laporan penjualan yang telah dilaksanakan. Kemudian, konsinyur menerima laporan penjualan dan uang hasil penjualannya. Selesai. Terima kasih telah mempelajari video pembelajaran ini. Untuk kata terakhir, motivasi belajar yang disampaikan oleh Nelson Mandela, pendidikan adalah senjata paling mematikan di dunia, karena dengan pendidikan Anda dapat mengubah dunia. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian. Yang benar dari Tuhan Yang Maha Esa, yang salah dari saya sendiri. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran prakarya dan kewirausahaan. Jika Anda suka dengan video ini, silahkan klik jempol ke atas dan klik tombol subscribe serta bel di bawah video untuk mendapatkan info terbaru di channel ini. Jika ada pertanyaan silahkan isi di kolom komentar. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.